I can see the future. It's full of pals. I'm on the edge of life, and the view is gorgeous. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk sajian sinematik tahun 2025 yang mengingatkan kita mengapa kita mencintai film dari awal. I have my reasons. Which are what? My reasons? I'm not saying. I'm saying I'm not saying. Nomor 20, Wicked for Good. This is between us, the wizard and I. Melanjutkan kisah yang dimulai oleh pendahulunya yang fenomenal, bagian kedua dari cerita Wicked ini sama memikatnya secara emosional dan penuh dengan keajaiban. Dengan Elphaba dan Glinda yang kini terpisah setelah perlawanan sengit Elphaba terhadap sang wizard, Wicked for Good menegaskan kembali ikatan abadi mereka melalui pertunjukan musik yang luar biasa. It's time for both of us to fly! Cynthia Erivo dan Ariana Grande tetap layak mendapatkan pujian, memberikan pukulan telak bagi orang-orang yang meragukan mereka dengan vokal mereka yang kuat dan rentang emosi yang bahkan lebih hebat lagi. Meskipun kehadiran seorang gadis dari Kansas membawa kita lebih dekat ke versi Oz yang lebih kita kenal, Wicked for Good tetap teguh di atas pelangi versinya sendiri. Film ini menutup segalanya sebagai adaptasi musikal yang tiada duanya dan yang telah mengubah kita. Oke, ucapkan bersama kami. I'm off to see the wizard. Nomor 19, Thunderbolts. Elena, being a hero, there is no higher calling. Your sister understood something about that. I should have come back for you. No. That's just a fairy tale. Setelah bertahun-tahun mengalami penurunan hasil setelah epicnya Avengers Endgame pada tahun 2019, Marvel Cinematic Universe bangkit kembali lewat Thunderbolts. Menggabungkan karakter dari beberapa proyek Marvel sebelumnya, film arahan sutradara Jack Schreier ini menyatukan sekelompok orang aneh berkekuatan super di luar kemauan mereka untuk melawan ancaman mematikan baru dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Look, you have the wrong people. We have all done bad things. Look, I've been where you are. The past doesn't go away. So you can either live with it forever, or you can do something about it. Thunderbolts mengembalikan franchise yang sempat lesu ini ke akarnya, menghadirkan sensasi murni dari film-film Captain America yang dipadukan dengan humor gelap khas Guardian of the Galaxy. Didukung oleh penampilan luar biasa dari nominasi Oscar Florence Pugh sebagai Black Widow yang dilanda konflik, Thunderbolts adalah film superhero langka yang tidak hanya menarik, tetapi juga punya makna yang lebih dalam. No one here is a hero. We all have things that we regret. But I have so many. Elena, when I look at you, I don't see your mistakes. That's why we need each other. Nomor 18, Final Destination Bloodlines. Family, you don't get to pick the one you get. Just gotta love the one you got. I always knew this day would come. I got it. I don't think you got it. I held him off for years. Mission Impossible bukanlah satu-satunya franchise berdurasi panjang yang kembali kuat di tahun 2025. Hadir hampir 15 tahun setelah Final Destination 5, Bloodlines menceritakan kisah baru dalam universe yang lebih luas dari seri ini. Kisah yang mendobrak batasan dari apa yang selama ini kita harapkan dari Final Destination. Grandma, what's happening to us? Years ago, I had a premonition that started it all. I saw what death was about to do. I saved a lot of lives that night. Dengan menggunakan konsep utama franchise ini untuk mengeksplorasi tema trauma antar generasi, Bloodlines tancap gas sejak menit pertama dan tidak pernah mengendur. Memang film ini tidak banyak mengubah formula Final Destination yang sudah teruji, tetapi sebenarnya hal itu memang tidak perlu dilakukan. Terlebih lagi, Bloodlines menjadi salam perpisahan yang menyentuh bagi ikon seri ini dan bintang Candyman, Tony Todd, dengan memberikan penjelasan yang cukup tentang
tentang petugas pemakaman misteriusnya tanpa membongkar semuanya secara total. This book, it will show you everything you need to know to keep our family safe. It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Watch out! Only by embracing death will it pass you by. Nomor 17, Mickey 17. I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out and I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the whole application. Ain't that a kick in the head? I should have read through it. Sejak awal, Mickey 17 tampaknya punya segalanya untuk sukses. Film ini digarap oleh penulis sekaligus sutradara pemenang banyak Oscar Bong Joon-ho, serta deretan pemeran bintang yang mencakup nama-nama besar seperti Robert Pattinson dan para peraih nominasi Oscar seperti Mark Ruffalo, Steven Yeun, dan Toni Collette. Komedi sci-fi ini juga menuai ulasan positif yang memuji pesan, fleksibilitas, dan satiranya yang apik. They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward. Oh, he's alive. It's fine. My life is gonna be beautiful. Vicky, it's not looking very good for you. Sayangnya, terlepas dari berbagai nilai plus tersebut, Mickey 17 gagal total di box office dan kabarnya menyebabkan kerugian bagi Warner Bros hingga $80 juta. Oleh karena itu, kita hanya bisa berharap kalau seiring berjalannya waktu, Mickey 17 akan naik status menjadi film cult favorit dan penonton di masa depan memberikan apresiasi yang layak bagi film ini sebagai salah satu yang terbaik di tahun 2025. I'm sure you're used to it by now, but what's it feel like to die? Even on my 17th go around, I hate dying. Why aren't you dead? Multiples. Nomor 16, Warfare. لا تخاف راح يصير لك شيء، لا تخاف، قوم على عينك. هناك. أنا ويا الأمريكان وبس عندي كم سؤال، زين؟ Kurang dari setahun setelah merilis film thriller aksinya Civil War, penulis sekaligus sutradara Alex Garland menindaklanjuti film tersebut dengan Warfare yang mengerikan. Proyek terbarunya ini berfokus pada satu peleton Navy SEAL setelah pertempuran Ramadi pada tahun 2006, bagian dari perang Irak yang relatif kurang dikenal luas. Warfare dibintangi oleh jajaran aktor muda berbakat Hollywood termasuk Joseph Quinn, Will Poulter, Charles Melton, dan Michael Gandolfini. All stations this net, all stations this net. Clearance operations are complete. All friendly units are RTB at this time. Be advised, you have new friendly location. The bigger company has moved northwest of your location. 2 clicks. Understand, copy all. Selain itu, ada pula nominasi Emmy The Pharaoh Wunetai yang memerankan versi fiksi dari Ray Mendoza yang turut menulis dan menyutradarai Warfare bersama Garland. Sebagai perjalanan yang sangat meresahkan dan dieksekusi dalam waktu nyata yang mendebarkan, film karya Garland dan Mendoza ini sangat efektif dalam membuktikan pepatah lama, perang memang seperti neraka. Alpha 2, this is 1. We might have guys starting to move on our position. Maybe because they heard you sledging through the wall, right? We could hear every strike. Why didn't you just charge? I didn't want to make a noise. Not sure that worked out for you. Nomor 15, The Long Walk. A lot of you were gonna die on this hill. Maybe more than half. Happened 6 years ago. Tahun 2025 adalah tahun yang luar biasa bagi adaptasi Stephen King. Tapi The Long Walk melangkah lebih jauh dari karya-karyanya yang lain. Sebagai thriller yang sederhana namun brutal, film ini mewujudkan salah satu premis paling meresahkan dari King, sekelompok pemuda berpartisipasi dalam kompetisi televisi di mana mereka berjalan sampai hanya tersisa satu orang. Get up, Youngin! Get up! The Long Walk dengan berani membawa kita ke dalam skenario menakutkan ini tanpa banyak penjelasan, tetapi didukung oleh akting yang sangat menyentuh hati.
bromance yang tidak terbantahkan antara Cooper Hoffman dan David Johnson hanyalah puncaknya, karena chemistry alami para pemerannya membuat setiap kepergian terasa sama sakitnya dengan yang sebelumnya. Terlepas dari kemiripan novelnya dengan Perang Vietnam, The Long Walk secara lebih luas menggarisbawahi kesia-siaan konflik dan rasa persaudaraan yang dibutuhkan untuk melawannya. And you're right, Pete. This moment matters. Every moment matters. Especially at the end. Nomor 14, Black Bag. Where are you off to? Black bag. Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know, and you know what you'll do, and you never discuss certain things again. Kalau Cate Blanchett, Michael Fassbender, dan sutradara pemenang Oscar Steven Soderbergh saja tidak bisa membuat penonton datang ke bioskop, lantas apa artinya bagi kondisi Hollywood di tahun 2025? Sebagai film thriller mata-mata gaya lama yang menariknya tidak berdasarkan dari materi sumber yang sudah ada, Black Bag menuai pujian kritikus dengan rating persetujuan 98% di Rotten Tomatoes yang hampir tidak pernah terdengar sebelumnya. I watch her, I assume she watches me. I would do anything for you. Would you? Yes. If a situation presents itself, would you choose your marriage over everything else? My devotion to my marriage is my professional weakness. Sayangnya, karya terbaru Soderbergh ini hampir sepenuhnya diabaikan oleh penonton, hanya meraup pendapatan $39 juta dengan anggaran yang dilaporkan mencapai $60 juta. Karena itu, kami merasa Soderbergh punya alasan kuat saat dia secara terbuka mengajukan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada orang setelah aku yang ingin membuat film jenis ini? Maybe this is all your greatest game, George. It's a very dangerous line of work. I'll say. Would you kill for me, George? Would you? Nomor 13, Marty Supreme. Backhand, backhand, forehand. How do you live? Well, I live with the confidence if I believe in myself, the money will follow. Benny dan Josh Safdie adalah master dalam meramu film-film yang memacu adrenalin dan membuat kita gugup dengan cara yang paling seru. Hal itu masih berlaku saat mereka berkarya sendiri-sendiri dan Josh benar-benar melampaui dirinya sendiri lewat epos olahraga yang hingar-bingar Marty Supreme. Dibintangi oleh Timothée Chalamet dalam penampilan yang sekali lagi layak mendapatkan penghargaan, film ini mengikuti Marty dalam pencarian gilanya untuk membuktikan bahwa dia adalah pemain pingpong terbaik di dunia. Marty, I can't support your mother. You're not gonna have to, because I'm gonna step up. I'm gonna step up in a way you can't even imagine. Di antara aktingnya, arahan Safdie yang menggembirakan, dan tempo film yang tanpa henti, Marty Supreme telah memancing perbandingan dengan studi tentang dekadensi lainnya seperti The Wolf of Wall Street dan Catch Me If You Can. Meski masih sangat terasa seperti film khas Safdie, hanya waktu yang akan membuktikan standar seperti apa yang akan diciptakannya untuk genre olahraga secara keseluruhan. See, you're already following it way better. Look at his eyes. You're looking more engaged now. Buddy, custom ball like that is gonna cost a lot of money. Of course it's custom. It's original ball for an original guy. It's the Marty Supreme one, not the Marty normal ball. Nomor 12, 28 Years Later. Di era menghidupkan kembali franchise yang lama vakum lewat sequel warisan, 28 Years Later mewakili segala hal hebat tentang tren ini. Sutradara Danny Boyle kembali bersama penulis Alex Garland, dan pasangan ini tidak menunjukkan tanda-tanda hanya sekedar mengulang langkah yang sama dari karya original mereka yang ikonik. Sebaliknya, dengan mengalihkan fokus ke sebuah komunitas tepat di luar kepulauan Inggris yang dikarantina, 28 Years Later mengimbangi aksi dan tata rias yang ditingkatkan dengan ide-ide yang mengunggah pikiran dan terasa kekinian. Sementara Virus Rage menolak untuk melambat, film ini seringkali tampil terbaik dalam momen-momen tenang dan kontemplatif yang menyelidiki hubungan antara pertahanan diri, identitas, dan kematian. It's Latin. Ironically, it's a dead language. It means remember death. Remember you must die. Akting yang totalitas, terutama dari pendatang baru Ovi Williams, memandu kita melewati dunia yang
meski mungkin sudah tidak bisa diselamatkan, tidak sepenuhnya tanpa harapan. You need a medicine. One of the old medicines from the hospitals. If you tell us where one was, I can go and I can get it. Just tell us, please. There is no medicine that can cure. Nomor 11, sentimental value. But he's a very difficult person. We can't really talk. Kalau Final Destination telah membuktikan bahwa trauma antar generasi tetap menjadi tema yang subur untuk genre horor, maka Sentimental Value mengonfirmasi kalau tema tersebut masih berfungsi dengan baik untuk drama domestik yang intim. Di sini, Stellan Skarsgård berperan sebagai pembuat film bernama Gustav saat ia berhubungan kembali dengan putri-putrinya yang sudah lama renggang sambil mengembangkan film tentang sejarah keluarga mereka yang rumit. Putri tertua, Nora, sangat menentang upaya Gustav, terutama setelah ayahnya menawarkan peran yang awalnya ditulis untuknya kepada bintang film Amerika. Ja, det är väldigt tufft att vara skådespelerska, förstår du. Självförtroende och ditt behov av uppmärksamhet är olidligt. Hvordan vet du det? Du kjenner oss jo ikke sånn egentlig, da. Ini menjadi gambaran multifaset tentang bagaimana ekspresi artistik mau tidak mau bersinggungan dengan kenangan pribadi. Didorong oleh dialog yang tajam dan akting yang menyayat hati, Sentimental Value mengambil jalan yang sulit namun terhormat dengan mempertanyakan apakah pencarian kreatif adalah cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu. Ni två är ju det bästa som har hänt mig. Beste som har skjedd deg? Skulle vært der litt mer, da. Nomor 10, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Everyone thinks I did it. I didn't do it. This goes way beyond normal police work. This is something even I have not experienced. Lewat langkah ketiganya ke dalam dunia Benoit Blanc, penulis sekaligus sutradara Rian Johnson mengukuhkan franchise Knives Out sebagai salah satu yang paling bisa diandalkan dalam beberapa waktu terakhir. Wake Up Dead Man tetap setia pada semangat pendahulunya, menyuguhkan detektif kita sebuah misteri memikat lainnya dengan sentuhan satir yang tajam. Berpusat pada pembunuhan di sebuah gereja kota kecil, Blanc bergabung dengan jajaran aktor papan atas lainnya, meski penampilan berapi-api Josh O'Connor sebagai pendeta yang bermasalah menjadi sorotan utama. Here's what's gonna happen. Benoit freaking Blanc and I are gonna ask you all some questions and you're gonna answer them. We're gonna get to the bottom of who killed Monsignor Wicks and why. And then that's it! Wake Up Dead Man menjaga franchise ini tetap menyenangkan dan bermuatan politis seperti biasanya, merajut jaring rahasia rumit yang menelanjangi kekurangan serta kemunafikan agama yang terorganisir. Singkatnya, ini mungkin adalah film whodunit yang sempurna untuk tahun seperti 2025. Man is lying dead. A classic impossible crime. Okay, you're freaking me out now. Nomor 9, Superman. Hey, buddy. Eyes up here. Selain franchise Spider-Verse, jarang ada film superhero masa kini yang berhasil membangkitkan pengalaman melihat buku komik menjadi nyata. Itulah yang membuat Superman karya James Gunn terasa seperti angin segar, karena film ini tidak hanya mengadaptasi karakternya, melainkan komik yang memberi makna pada tokoh tersebut. Tanpa harus menceritakan kembali kisah asal-usul atau pembentukan tim, Superman menyuguhkan DCU yang sudah hidup dengan karakter-karakter multidimensional. Selain itu, ini adalah versi Man of Steel yang sangat relatable dengan David Corenswet yang bisa dibilang paling mendekati karisma rendah hati ala Christopher Reeve. Kerendah hatian itu juga terlihat dari bagaimana film ini menceritakan kisahnya sendiri tanpa perlu mengandalkan Easter egg atau persiapan demi memancing sequel di masa depan. I get scared. I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. I screw up all the time. But that is being human. Nomor 8, The Naked Gun.
Mengingat maraknya film blockbuster berbasis kekayaan intelektual atau IP, tidak banyak film mainstream yang merasa puas hanya dengan membuat penonton tertawa. Namun The Naked Gun memberikan lebih dari sekedar tujuan sederhana itu. Kelanjutan ini menampilkan Liam Neeson yang mengambil alih peran sebagai Frank Drebin Jr. dan pembawaan sang aktor yang kasar serta datar membuat setiap lelucon terasa lebih absurd dari sebelumnya. A perfect morning? Sure. But I had no idea what this city had in store for me. Walaupun film ini mengikuti formula trilogi asli Leslie Nielsen dengan sangat patuh, fokusnya tetap tertuju pada penyajian satu lelucon konyol demi satu lelucon lainnya. The Naked Gun secara bersamaan menjadi hiburan yang menyegarkan bagi penonton sekaligus pengingat nostalgia akan masa-masa yang lebih sederhana di bioskop. Ini adalah film paling lucu di tahun 2025 dan sebuah keberanian yang diharapkan bisa membuka jalan bagi kembalinya genre komedi teatrikal. Nomor 7, K-pop Demon Hunters. Mungkin hit paling mengejutkan di tahun 2025. Tidak banyak yang menyangka bahwa sebuah film tentang girl group yang nyambi sebagai pemburu iblis akan tampil melampaui ekspektasi seperti ini. Dan kita tidak hanya membicarakan soundtracknya yang enak didengar. K-pop Demon Hunters tidak hanya mengimbangi musiknya yang luar biasa dengan animasi yang sempurna, tetapi juga dengan penggambaran rasa bersalah dan penerimaan diri yang sungguh menyentuh. Sama seperti antagonis iblisnya yang bersembunyi di depan mata, penampilan luar bisa menipu dalam banyak hal di film ini. K-pop Demon Hunters dianimasikan dan diiringi musik dengan kasih sayang yang meluap-luap terhadap budaya yang digambarkannya. Bahkan kritikus K-pop yang paling vokal sekalipun akan terkejut dengan betapa beraninya film ini menjadikan adegan musiknya sebagai bagian yang begitu mendalam dari cerita. Nomor 6, Frankenstein. Novel abadi karya Mary Shelley telah memberikan pengaruh besar pada begitu banyak genre, sementara adaptasi Universal pada tahun 1931 memainkan peran kunci dalam memberikan identitas visual pada genre horor. Namun, hampir seabad kemudian, penceritaan kembali Frankenstein oleh Guillermo del Toro tampaknya menyentuh sesuatu yang dilewatkan oleh begitu banyak adaptasi lainnya. Sebagai sosok yang selalu bersimpati pada monster, Del Toro menemukan pasangan sempurna untuk kasih sayangnya dalam diri Jacob Elordi yang transformasi ajaibnya hanyalah puncak dari pencapaian teknis film yang megah ini. And for a moment, a brief moment, the world and I were at peace. Frankenstein adalah pesta visual yang tidak terbantahkan dan layak bersanding dengan karya-karya terbaik Del Toro. Namun, berkat penampilan Elordi yang lembut dan mendalam, sang sutradara berhasil menjaga cerita ini tetap segar dengan mengingatkan penonton tentang apa artinya benar-benar mengalami kehidupan. Oh, madness calling me back. I cannot die. And I cannot live. Nomor 5, Begonia. But the bees, they're dying. And that's the way they planned it. To make us the same as the bees. Let's go again. Begonia menceritakan seorang CEO farmasi yang diculik oleh dua pria yang terobsesi dengan konspirasi dan yakin kalau dia adalah alien. Fakta bahwa kita hidup di masa di mana premis tersebut tidak terdengar sepenuhnya konyol adalah tanda relevansinya yang mengerikan. Emma Stone bersatu kembali dengan sutradara Yorgos Lanthimos setelah kolaborasi mereka yang memenangkan Oscar dalam Poor Things. Dan meskipun Begonia tidak semegah itu secara visual, film ini punya kedalaman makna yang sama. I am a high-profile female corporate exec. What you're asking me to do is not quite clear to me. Mengangkat tema-tema seperti keserakahan kapitalis dan radikalisme internet, film ini mengajak kita untuk tertawa agar kita tidak melampiaskan kemarahan pada dunia.
Di setiap tawa yang berlalu, kita dipaksa untuk mempertanyakan apakah mereka yang berkuasa sekedar menyalahgunakannya atau apakah kita sendiri yang melepaskan kekuatan kita dengan mencari jawaban di tempat yang salah. I know who you are. I know what you are. I know you too, Teddy. Nomor 4, Weapons. Mengambil inspirasi dari film-film seperti Magnolia dan Prisoners, karya kedua Zack Krieger ini adalah horor dalam bentuk yang paling ambigu dan konfrontatif. Dan karena itulah kami semakin menyukainya. Merangkai berbagai sudut pandang menjadi satu, Weapons berpusat pada kasus hilangnya satu kelas anak-anak secara misterius yang semuanya meninggalkan rumah mereka pada malam yang sama. Ini adalah premis yang meresahkan dan seperti misteri hebat lainnya, setiap pengungkapan baru memicu campuran aneh antara keterkejutan dan tawa yang tidak nyaman. Ini adalah cerita yang lengkap secara tematis yang mengeksplorasi sisi gelap sebuah komunitas yang tampak seperti idaman dengan cerita yang mengganggu, terutama setelah karakter Gladys yang diperankan oleh Amy Madigan terlibat. Luar biasanya, Weapons menolak makna yang pasti dan justru mendorong penonton untuk menarik kesimpulan sendiri tentang apa maksud dari semua ini. What are you doing back there? Wait. Nomor 3, Hamnet. Is it true you know everything about a person by touching them here? Not everything. Satu lagi film yang menyayat hati dan diperankan dengan kuat tentang hubungan antara seni dan trauma. Hamnet mengungkap tabir dari salah satu tragedi paling terkenal sepanjang masa. Meski banyak difiksionalisasi, gambaran tentang William Shakespeare dan istrinya Agnes ini adalah penggambaran duka yang sangat nyata dalam bentuknya yang paling mentah. Paul Mescal dan terutama Jessie Buckley memberikan penampilan terbaik dalam karir mereka sebagai pasangan yang memproses kehilangan putra mereka, menyentuh kesedihan yang tidak terbayangkan dengan kegarangan sekaligus kelembutan. That place in your head is now more real to you than anywhere else. I am myself indifferent on it. Again. Kami tidak akan terkejut melihat keduanya meraih nominasi Oscar bersama film itu sendiri yang melampaui latar sejarahnya sebagai sebuah penceritaan yang bersifat katarsis. Tidak mudah bagi sebuah film untuk menjadi luar biasa sedih sekaligus optimis secara berani. Tetapi Hamnet membuat keseimbangan emosional itu terlihat mudah. Smile, play. Never forget for a moment. Nomor 2, Sinners. Love you, brother. Be careful. I will. With all the things that I've seen, I ain't ever seen no demons. Ya, mungkin kamu sudah menduga yang satu ini. Tapi apakah kamu bisa menyalahkan kami? Sutradara Black Panther dan Creed, Ryan Coogler, kembali bekerja sama dengan Michael B. Jordan untuk menghadirkan salah satu film blockbuster paling original dan paling menghibur dalam beberapa tahun terakhir. No ghosts. No magic. Till now. Now get back inside. Let me in, man. Sebagai perpaduan apik antara elemen horor, western, dan musikal, Sinners memukau penonton dengan pendapatan mencapai $357,2 juta. Angka itu diraih dengan anggaran sebesar $90 juta. Yang pastinya membuat Warner Bros. Bisa tersenyum lebar setelah kegagalan Mikey 17. Membintangi Jordan sebagai saudara kembar Smoke dan Stackmore, Sinners mengangkat elemen genre-nya untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana rasisme pada akhirnya merugikan kita semua. You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.
Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, One Battle After Another. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the password. Sebagai thriller komedi tingkat tinggi, tidak ada film yang menangkap perpaduan unik antara kekacauan, paranoia, dan harapan yang tidak terkekang di tahun 2025 seperti One Battle After Another. Leonardo DiCaprio dan Sean Penn memimpin jajaran pemeran kelas 1 sebagai mantan revolusioner dan tentara yang mengejar dirinya beserta putrinya. Hey, a W daily rate, get this done. Who is it? Willa Ferguson, age 16. Daughter, Bob Ferguson. Secara tematis menantang dan megah secara visual. Ini juga pertama kalinya setelah sekian lama Paul Thomas Anderson menempatkan latar film di masa sekarang. Namun, melalui arahannya yang penuh aksi, penampilan yang fenomenal, serta kekerasan film yang tepat dengan iklim politik saat ini, One Battle After Another melanjutkan rentetan prestasinya sebagai salah satu yang terbaik di sinema modern. Ini adalah jenis film yang ditakdirkan untuk meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, dan sangat mungkin menjadi film ikonik di dekade 2020-an ini. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la revolution! Apa film favoritmu di tahun 2025? Apakah ada yang lupa kami sebutkan? Beritahu kami di kolom komentar.